Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Itmam di sini. Dan di video kali ini saya akan membuatkan video bagaimana cara untuk memulai mengedit video dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro untuk pemula. Jadi sekali lagi, video tutorial ini saya peruntukkan untuk pemula. Jadi bagi kalian yang misalkan memang sudah pandai, sudah cerdas, sudah biasa menggunakan Adobe Premiere Pro, bisa skip saja video ini karena ya memang ini bukan untuk kalian videonya. Dan caranya supaya mudah, supaya nggak ribet gitu ya, kita langsung ke foldernya dulu. Sebelum kita ke aplikasi Adobe Premiere Pro nya, kita ke folder terlebih dahulu. Nah, di sini saya buka untuk file saya ya. Silahkan kalian nyimpannya bisa di SSD atau di hard disk. Tapi untuk video kali ini saya contohkan nyimpannya di hard disk ya, karena SSD-nya udah mau penuh gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman, di hard disk ini kita buatkan folder baru. Harus kita buat folder baru supaya apa ya? Supaya lebih gampang nanti kita untuk mencari file-file yang akan kita edit. Di sini saya buatkan misalkan project pertama ya. Saya ketikkan folder baru project pertama begitu. Nah, kemudian file-file atau video-video, footage kalian silahkan dimasukkan ke sini. Jadi kan kalau misalnya kita mau buat video, mestinya kita udah punya bahannya kan. Video apa yang mau kita edit gitu kan. Biasanya udah ada bahannya itu semuanya, termasuk juga background-nya silahkan dimasukkan ke sini. Footage-nya, animasinya silahkan dimasukkan ke situ teman-teman. Apa? The action can be because file as open in OBS. Hah? Mana? Udah iki apa iki? Oh, sorry, aduh. Malah filenya salah yang mau kita masukkan, ya Allah. Kita kontrol Z dulu ya. Saya juga lupa tadi filenya, makanya ini penting supaya filenya gitu tuh nggak keliru. Jadi ini saya udah punya dua video ini yang mau kita edit ya. Caranya langsung saja kita pindahkan ke bisa di Ctrl X, Ctrl V nya di project pertama tadi, mana foldernya, ini dia. Kita pasangkan di sini. Ingat ya teman-teman, foldernya adalah namanya ini project pertama. Nah, kemudian kita buka Adobe Premiere Pro nya. Di sini kalau misalnya kalian punya background apa, masukkan yang mau jadi bahan kalian untuk ngedit ya. Karena biasanya sih yang mau ngedit beneran itu kan udah ada backgroundnya udah disiapkan, footage-nya udah disiapkan. Di sini saya hanya menempatkan dua footage saja karena ya ini hanya untuk contoh gitu, untuk video tutorial bagi teman-teman pemula yang masih mau belajar menggunakan Adobe Premiere Pro. Untuk Adobe Premiere Pro nya sendiri saya masih menggunakan Adobe Premiere Pro yang 2018 ya, karena memang itu versi lama ya, tapi menurut saya itu masih oke juga, masih bisa banget kita pakai, dan belum pakai versi yang terbaru karena komputer saya masih belum ada Vega eksternalnya. Oke, kita langsung saja buka Adobe Premiere Pro nya. Setelah terbuka nanti akan muncul gambar tampilan seperti ini. Langsung saja teman-teman klik New Project ya, New Project. Kemudian akan muncul jendela seperti ini, ada namanya, lokasinya. Untuk namanya kita ganti dengan nama project pertama. Kemudian untuk lokasinya ini di browse ya, cari folder yang tadi udah kita simpan, namanya project pertama ini. Nah, kemudian select folder teman-teman. Setelah udah, ini untuk rendernya ya, jangan ke software only ya, tapi kalau misalkan bisa silahkan gunakan playback engine GPU acceleration FNCL. Apalagi kalau misalnya ini tadi komputer kalian udah ada Vega eksternalnya, pasti ini akan sangat membantu banget ya. Yang pilih ini teman-teman. Kemudian tapi kalau nggak ada ya software only nggak apa-apa, pasti itu akan terasa sedikit lebih berat sih, tapi ya mau bagaimana lagi, diusahakan pakai yang OpenCL kalau ada. Kemudian klik OK. Nah, kita dihadapkan dengan tampilan di Adobe Premiere Pro nya seperti ini. Nah, di sini ini adalah yang sebelah sini. Ini sebenarnya udah bisa di custom sih. Jadi ini untuk yang ini bisa digeser-geser. Yang ini sequence timeline-nya, untuk programnya, source-nya itu bisa digeser-geser teman-teman. Tapi gimana ya? Ya nggak apa-apa lah. Yang ini nanti sama aja, intinya sama aja.
Nah, kemudian di sini kan ada import media to start ya. Nah, ini kita belum masukkan file-filenya. Kita masukkan, klik file, kemudian import ya. Import, lalu cari folder kalian tadi, folder yang sudah kita buat ya, project pertama ini. Nah, setelah klik project pertama foldernya, kemudian import folder import folder saja langsung gitu ya. Sabar, motornya berisik banget ya, anjir. Oke, import folder, kemudian si komputer nanti akan mengimport foldernya. Nah, ini kita tinggal oke aja. Nah, ini adalah folder ya. Atau kalau memang misalkan kalian kok gini sih harus buka-buka seperti ini ya, kita bisa ini dihapus dulu, kita ulang importnya. Kemudian masuk ini ya. Ini di Ctrl A gitu, Ctrl A kecuali ininya, kecuali file Adobe-nya, atau di seperti ini di drag mouse-nya, kemudian open, maka dia juga akan mengimport langsung seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, setelah file-filenya itu kita sudah masukkan ke apa namanya, dunia editing kita, dunia editing apa sih namanya ini, ke folder proyekan kita. Di sini kan kita belum ngeditnya, nggak di sini teman-teman. Ini kalau misalnya kita klik 2 kali, maka dia akan muncul gambar ini di sini. Ya, ini gambar footage-nya saya yang pertama. Ini di pantai di Pangandaran, dan ini untuk footage saya yang kedua. Nah, ini juga di pantai Pangandaran seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita nggak bisa ngedit di sini, kita harus tarik ke timeline di sini. Nah, untuk itu kita bisa bikin sequence ya. Untuk bikin sequence itu kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa klik file, new, kemudian pilih sequence. Klik sequence ya. Kemudian kita tinggal pilih di sini. Presetnya apa yang mau kita pakai di sini. Nah, biasanya di sini saya pakai yang digital SLR Full HD di 30 fps. Biasanya saya pakai ini. Itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian, disesuaikan dengan file video yang kalian punya. Kita bisa langsung klik OK, maka akan muncul di sini sequence 01. Atau kita bisa juga ubah namanya, misalkan menjadi project pertama gitu. Nah, maka di sini juga sudah bisa. Kita ngeditnya di sini, kita tinggal tarik ini aja. Nah, misalkan seperti itu teman-teman. Ini change sequence setting atau keep existing setting. Ini kalau misalnya kita change sequence setting, karena ini kan sequence-nya beda ya dengan file ini punya saya, footage-nya itu beda dengan settingan sequence ini. Maka oh ya, di sini kita bisa lihat teman-teman. Ini untuk videonya saya nggak 1080p 16:9, tapi ini di cinematic mode ya, jadi dia agak lebih lebar. Nah, kalau misalkan kita nggak ubah sequence-nya, maka di sini tampilan ini dia akan berubah menjadi rasionya 16:9. Sedangkan di sini kan dia lebih gepeng gitu loh, teman. Nah, di sini ada yang terpotong bagian sininya. Bagian pinggir-pinggirnya ini ada yang terpotong. Ini kanan kirinya, kanan kiri ini ada yang terpotong, nggak tampil di sini. Karena memang ini beda rasio, teman-teman. Nah, supaya ini videonya itu tetap seperti aslinya, maka tadi kita change sequence ya, pilih yang change sequence. Jadi nanti dia akan mengubah rasionya menjadi seperti ini. Kita ubah dulu. Nah, ini change sequence setting. Nah, maka ini akan menjadi seperti ini. Sama-sama rasionya 16:9 seperti itu teman-teman. Adapun kita juga masih bisa mengubah settingnya di sini, tinggal klik sequence, kemudian ke sequence setting. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah mulai dari editing mode-nya. Ini pakai apa, di sini banyak banget pilihannya. Silahkan dicoba-coba sendiri satu-satu mana yang paling cocok untuk kalian gitu ya. Tapi yang jelas untuk resolusinya ya kalau bisa jangan berbeda dengan source dari footage kalian gitu ya. Kalau misalkan video kalian itu 1080p, maka ya untuk service-nya baiknya di 1080p. Karena kalau misalnya kita upscale, ya nanti akan hasilnya nggak maksimal, ada sedikit pecah-pecah gitu. Nah, kemudian sequence setting. Lah, ini untuk frame per second-nya juga kita bisa ubah-ubah di sini. Di sini karena FPS-nya saya di 29,97 ini,
maka untuk ini juga saya di 29,97. Bang, bagaimana kalau misalnya ini diubah ke 60 frame per second? Bisa, cuman ya video kalian yang tampil akan tetap 30 fps 29,97 ini, karena 60 dari 30 ke 60 itu kan artinya ya yang tampil 30 saja. Dia dapat 30 lagi dari mana coba? Nggak bisa. Kalau source-nya 30, maka untuk video yang kita edit juga di 30 saja. Sebaliknya, kalau misalkan ini frame rate-nya video kita tuh 60 fps, kita ekspornya di 30 fps bisa nggak? Bisa. Kalau dari 60 ke 30 bisa. Tapi kalau dari 30 ke 60 itu nggak bisa, teman-teman. Bisa sih sebenarnya diakali, tapi nanti di video berikutnya lah ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita bisa ubah frame rate-nya. Ini balikin aja ke default-nya. Nah, ini untuk size-nya, size dari ukuran video kita. Kalau ini kan di ukurannya 2K ya. Video saya sumbernya 2K, direkam pakai Sony Xperia Sony Xperia One di 2K. Dan kemudian seperti ini. Nah, ini untuk video previewnya juga ini 1/4-nya karena supaya nggak nge-lag gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman ini seperti ini udah oke aja. Oke, nah selanjutnya kita bisa ngedit videonya di seperti ini. Jangan lupa setelah selesai kalian ngedit ya, beberapa efek mungkin kalian udah tambahkan, udah potong-potong, udah bikin ya yang macam-macam yang lain-lain, ada suaranya mungkin ya. Ya jangan lupa untuk selalu di Ctrl S, disimpan. Nah, jadi caranya seperti itu supaya kita gampang untuk mengeditnya. Jadi macam-macam itu silahkan dibuatkan di folder saja. Maka ketika kita buka proyek pertama, nah di sini tuh sudah ada ini file dari Adobe Premiere Pro-nya, tinggal kita buka maka isinya akan sudah muncul seperti ini. Nah, itu teman-teman. Mungkin itu ya untuk awal tahapan pertama ketika kita mau ngedit video di Adobe Premiere Pro supaya tidak bingung. Jadi nanti kalau misalkan kita mau masukin file ya, kita download dulu filenya apa, kemudian kita masukkan ke sini foldernya kita, lalu kemudian kita bisa import lagi di sini, maka akan jadi satu loh. Jadi file itu nggak berantakan, ada di satu tempat, dan kita itu jadi lebih enak, lebih mudah carinya gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang mau ditambahkan atau dikurangi, itu lebih gampang di situ teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk video berikutnya saya akan coba buatkan video bagaimana cara untuk mengekspor ya. Dan sini banyak banget sih menu-menunya karena ini nggak bisa saya jelaskan semuanya. Yang jelas untuk tahapan saya ketika mau mengedit video itu seperti itu supaya lebih gampang. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di sini, kalau saya bisa saya akan jawab karena memang saya juga bukan pinter-pinter lah ya, sama-sama masih belajar gitu untuk Adobe Premiere Pro ini. Itu saja teman-teman, silahkan tinggalkan kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nggak bunyi lagi. Bye.